warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Halo Sobat Kampus semua, selamat pagi, semoga sehat dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Zuyina Zahra yang akan menemani teman-teman semua selama 1 jam ke depan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat krusial untuk anak muda. Apalagi untuk yang hobinya lari, jalan kaki cepat, karena akan sangat berpengaruh dan erat kaitannya dengan kesehatan jantung. Nah, teman-teman semua pasti kepo nih, sangat ingin tahu gitu, apa sih manfaat menjaga kesehatan jantung? Maka dari itu kita hadirkan narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah dosen keperawatan di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dan ahli dalam bidangnya. Mari kita sapa semua teman-teman, Bapak Komarudin, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya. Nah Bapak, sebelum kita masuk ke temanya nih Pak, mungkin dari teman-teman semua banyak yang belum kenal dan belum mengetahui siapa sih Pak Komar ini. Boleh Bapak memperkenalkan dan menyapa teman-teman semua? Boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Poltekkes menemani teman-teman untuk berbagi pengetahuan pada teman-teman yang saya punya. Tentunya saya Komarudin, ya, setelah mengabdi di Poltekkes Tasikmalaya ini sejak 2001. Wah. Yang sebetulnya sudah kerja di Poltekkes ini atau sebelumnya adalah SPK dan Akperdepkes Cirebon itu sejak 94. Dan saya juga pernah bekerja di rumah sakit 2 tahun, 1 tahun di IGD dan 1 tahun di ICCU. Dan sampai saat ini alhamdulillah masih mengabdi di Poltekkes Tasikmalaya dengan keahlian saya di bidang medikal bedah dan juga kegawat daruratan. Teman-teman, sangat luar biasa sekali ya Pak Komar ini, sudah tidak diragukan lagi, banyak sekali pengalamannya. Terima kasih. Dan ternyata beliau ini adalah dosen yang sudah lama berada di sini ya Pak, Ya, betul Pak? betul, Nah, betul. luar biasa sekali. Mungkin ini bisa disebut sepuhnya kita semua ya teman-teman. Iya. Oke Bapak, nah tadi kan di awal saya sudah menyebutkan tentang cara menjaga kesehatan jantung ya Pak. Ya. Tapi pada saat saya melihat berita ya Pak, ternyata penyakit kardiovaskular itu adalah penyebab nomor 1 di dunia yang menjadi penyebab kematian manusia-manusia di dunia ini Pak. Ya. Kenapa bisa begitu Pak? Ya, itulah kenapa kita sekarang mengambil tema kesehatan jantung. Ya. Karena ternyata prevalensi penyakit jantung itu merupakan satu penyakit yang nomor 1 penyebab kematian di dunia. Ya, yang katanya 1 dari 3 kematian di dunia itu penyebabnya adalah penyakit kardiovaskuler. Penyakit apa saja? Penyakit jantung koroner dan stroke ternyata. Bahkan di Indonesia pun menempati urutan pertama penyebab kematian, yaitu penyakit kardiovaskuler, yang utama adalah tadi. Anda tahu bahwa ketika ada pasien yang mati mendadak, penyebabnya hanya 2. Stroke hemoragik atau penyakit jantung Serangan koroner. jantung, ya. Makanya itu penting kita diskusikan di sini. Berarti penyakit jantung ini memang sangat berbahaya ya Pak, Ya. karena hampir terjadi pada setiap semua manusia di muka bumi ini, Ya. yang mana mereka itu tidak tahu apa sih gejala-gejalanya gitu. Boleh Bapak jelaskan Pak, supaya kita tuh bisa tahu dan bisa mencegah sebelum kejadian itu terjadi. Oke. Sebelum masuk ke gejala, bahwa jantung itu adalah suatu organ yang sangat penting, sangat vital di dalam sirkulasi kita. Di dalam sistem kardiovaskuler, selain memang ada darah dan juga ada pembuluh darah. Jantung fungsinya adalah untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Dengan darah beredar ke seluruh tubuh, membawa nutrisi dan juga oksigen untuk kebutuhan sel-sel tubuh. Selain itu juga akan membawa sisa-sisa metabolisme yang akan dibuang ke organ pembuangan. Sebagai contoh misalnya
karbon dioksida itu akan dibuang melalui paru-paru, sementara ada sisa-sisa metabolisme ureum, kreatinin itu dibuang melalui ginjal. Nah, ketika misalnya ada gangguan pada jantung, tentunya fungsi-fungsi itu akan terganggu. Gitu. Berarti jantung ini ibaratnya adalah mesin kehidupan kita ya, Pak, di dalam diri betul, kita itu betul. sangat diperlukan, dan kalau misalkan jantung itu mati, maka kita juga akan mati. Iya, betul. Wah, berarti teman-teman, sobat kampus semua, jantung itu berperan sangat penting nih. Maka dari itu kita harus terus ya Pak, berusaha mencari tahu nih sebenarnya jantung kita ini sehat atau tidak ya Pak. Harus dikontrol secara rutin teman-teman. Harus menjaga kesehatannya. Harus dijaga kesehatannya, betul. Nah, sebelumnya Bapak, ada nggak sih Pak manfaat menjaga kesehatan jantung itu yang paling Bapak rasakan selama hidup ini? Oke, tentunya ketika jantung kita sehat, sistem sirkulasi tubuh kita baik, ya, tidak akan ada gejala apapun, ya, karena sistem sirkulasi kita baik itu nanti oksigen, nutrisi, termasuk sisa-sisa metabolisme dibuang dengan baik, itu tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita perlu tetap menjaga kesehatan jantung. Bagaimana caranya? Kita terkenal dengan ada 3 pilar. Apa itu Pak 3 pilar itu? 3 teman-teman pilar. Ingat ya, untuk menjaga kesehatan jantung itu ada 3 pilar. Nah, yang pertama apa Pak? Yang pertama adalah gaya hidup yang sehat. Yang pertama, ulangi teman-teman, gaya hidup yang sehat. Dipertekankan sekali lagi ya Pak, kalau misalkan gaya hidup sehat itu adalah kunci dari semuanya, betul ya Pak? Betul dari semuanya. Apa itu gaya hidup yang sehat? Itu adalah yang kita bahas ini adalah olahraga, aktivitas, ya fisik yang lagi tren sampai saat ini itu adalah jogging, jalan kaki yang cepat atau lari yang seperti itu. Nah, kita akan dibicarakan lebih lanjut. Nah, yang kedua, yang kedua apa Pak? Pilar yang kedua itu adalah pola makan. Pola makan. Teman-teman harus jaga pola makan berarti. Pola makan yang sehat juga, apa itu? Berbanyak makan sayur, berbanyak makan buah-buahan, hindari lemak-lemak, ya kan? Saya sering bilang bahwa pola makan yang baik itu hindari 3G. 3G atau 3G ya Pak? 3G. Yang nggak tahu 3G, 3G. 3G apa aja yang pertama? G pertama Pak, apa Pak? Gula. Yang kedua? Garam. Dan yang ketiga adalah gorengan. Jadi ketiga makanan itu mestinya dikurangi atau bahkan dihindari, karena semua itu akan mengganggu kesehatan jantung ya Pak. Nah, seperti itu. Yang ketiga, pilar yang ketiga adalah terkait dengan pencegahan. Ya kan? Pencegahan. Apa aktivitas dalam pencegahan? Ada 3 juga. Apalagi Pak yang ketiga? Kelola stres dan tidur. Stres dan tidur, lalu yang kedua? Yang kedua adalah hindari zat-zat yang berbahaya. Zat berbahaya, merokok ya Pak. Nah, teman-teman yang suka ngerokok tuh, kalau mau jantungnya sehat, jangan ngerokok. Yang ketiga rutin kontrol. Rutin kontrol kesehatan ya Pak. Gitu. Ya, jadi tadi stres itu terhadap jantung berpengaruh sekali. Karena ketika orang stres, jantung itu akan berdetak cepat, berdetak kuat, termasuk vasokonstriksi, sehingga jantungnya harus memompa dengan kuat. Gitu ya. Jadi selain tadi 3G yang harus dihindari, ternyata ada G1 lagi. Apa lagi Pak satunya? Jadi Pak? 4G. 4G. Hindari gula, garam, gorengan, galau. Galau, teman-teman. Ya, jadi nih. galau. Sering galau di rumahnya gara-gara diputusin pacar. Ya. Aduh, nah, udah nggak zaman. Kita kelola sehat, itu, kelola galau, itu, ya, Pak? ya. Jadi kelola itu, ketika kita punya masalah, jangan terlalu dipikirkan, membuat kita stres. Overthinking Pak, bahasa sekarang sih namanya. Gitu ya. Makanya kita harus menghadapi permasalahan itu dengan SIP. Apa itu Pak SIP? SSIP. SSIP. Ya, jadi kalau ada masalah, kita harus selalu tersenyum sambil bilang SIP. SIP. Apa itu SIP? Sabar. Sabar. Syukur. Syukur. Jadi masalah itu pada hakikatnya adalah
takdir yang maha kuasa. Disyukuri saja ya, Yang Pak. dan takdir itu tidak ada yang tidak pernah baik, jelek maksudnya, tidak jelek, baik untuk kita. Gitu, makanya harus disyukuri, ya kan? Berikutnya ikhlas. Ikhlas. Ikhlas dan berikutnya pasrah. Berarti yang pertama tadi Sabar, sabar, syukur, ikhlas, dan juga pasrah pasrah. dalam menghadapi itu. Dan insya Allah itu akan mengurangi stres. Karena memang tadi serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, semua ketentuan atau kejadian pada kita itu pasti seizin Yang Maha Kuasa dan akan memberikan yang terbaik buat kita. Iya, Kak. Termasuk pola tidur. Upayakan tidur itu jangan lebih dari jam 11 malam. Aduh, ini kayaknya saya juga Jam sering 11 begadang sih, malam, Pak. lebih baik nanti bangun lagi setelah jam 1 itu akan lebih sehat. Ya, karena di antara jam 11 sampai jam 1 itu hormon-hormon stres itu juga akan keluar dan akan mengganggu fungsi jantung itu sendiri. Oh, pantesan kalau malam tuh ya, Pak. Misalkan jam 12 nih, saya scroll TikTok nemunya yang galau-galau terus, Pak. Iya. Makanya pas bangun tidur tuh kayak aduh lemas, Iya. nggak bertenaga gitu, nggak berenergi. Ternyata pengaruhnya gara-gara sering begadang. Iya. Karena hormon yang galau itu munculnya pada saat jam-jam segitu ya, Pak, sebenarnya. Iya, gitu. Terus berikutnya adalah hindari rokok. Rokok, Ternyata di dalam rokok itu kan banyak zat-zat yang berbahaya bagi tubuh zat kita. adiktif ya, Pak. Terutama Nikotin. nikotin. Nikotin itu akan membuat darah menjadi kental, gampang terbentuk bekuan di pembuluh darah, sehingga pembuluh darahnya bisa tersumbat. Dampaknya adalah jantung harus memompa dengan tenaga yang lebih Dan itu nanti akan menyebabkan tekanan darah tuh lebih tinggi. Iya, seperti itu. Berikutnya rutin kontrol. Ya, kontrol kesehatan secara rutin. Apa yang dikontrol? Tekanan darah. Tensi. Yang kedua gula darah. Yang ketiga kolesterol. Jadi itulah yang harus kita perhatikan setiap saat. Bisa 1 minggu sekali kalau sudah ada terindikasi peningkatan, atau mungkin 1 bulan sekali kalau memang belum. Jadi kalau mahasiswa masih muda seperti itu paling tidak sebulan sekali, ya, Pak. diperiksakan apa itu tadi, gula darah, Tekanan kolesterol darah. dan tekanan darah. Karena ketiga hal tersebut itulah yang akan mengganggu fungsi dari jantung itu sendiri. Kayak teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh Bapak ya bahwa penyebab utama dari jantung yang tidak sehat itu adalah tekanan darah yang tinggi, ya. gula darahnya juga tinggi, dan juga punya Kolesterol tinggi, itu risiko tinggi untuk gangguan pada jantung, seperti itu. Oke Bapak, tadi kan sudah dijelaskan juga ya gejala-gejalanya, kemudian bagaimana sih mencegahnya. Nah, sekarang tadi kita sudah mengungkit sedikit nih tentang manfaat dari lari atau jalan kaki cepat pada era sekarang yang lagi tren-trennya banget, Pak. Anak muda tuh sekarang banyak banget nih yang hobi banget lari gitu. Nah, menurut Bapak itu tanggapannya gimana, Pak, untuk kesehatan jantung itu? Ya, olahraga yang dianjurkan atau disarankan dalam menjaga kesehatan jantung tadi dalam gaya hidup itu adalah olahraga jalan kaki cepat dan lari. Jadi bukan hanya jalan kaki. Ya, jalan kaki itu ada jalan kaki cepat dan jalan kaki dan lari. Apa bedanya? Kita bisa tes dengan vokal, dengan kata-kata. Jadi ketika kita jalan masih bisa berkata-kata, mengeluarkan kalimat, bisa bernyanyi, itu belum dianggap jalan cepat. Itu masih jalan santai nah, mungkin ya, santai. Pak. Masih jalan santai. Coba kita tambah speednya, ya kan, tambah kecepatannya, pasti bisa ngobrol, bisa berkata-kata, mengeluarkan kalimat, tetapi kalau nyanyi pasti udah nggak bisa. Itu jalan cepat. Ngos-ngosan ya, Pak? Ya, ngos-ngosan. Tapi kalau lari, iya kan, kalau lari, berkata-kata, ngobrol aja kadang susah. Yang bisa paling hanya 1-2 kata, terus harus menghela napas dan seterusnya. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi lakukan itu untuk menjaga kesehatan jantung. Gitu. Ya, dimana tadi dengan jalan cepat itu harapannya bahwa otot jantung itu tetap kuat. Kenapa kuat? Karena sudah terbiasa untuk dipompa ya. Pompa. Jantung ya segar terus, pompanya kuat, sirkulasi ke seluruh tubuh pun bagus.
ya kan? Gitu. Jadi sel-sel otot itu atau sel-sel tubuh kita itu tidak sampai kekurangan. Oke, Lancar ditambah lagi alirannya ya, Pak? lancar alirannya. Ditambah lagi dengan aktivitas tadi lari dan juga jalan cepat, ternyata itu juga bisa mengurangi risiko-risiko penyakit jantung. Tadi Risikonya apa contohnya diantaranya ada kolesterol, gula darah bisa terkontrol kan gitu dengan itu. Terus juga katanya lari atau jalan kaki cepat ini tuh bisa menurunkan berat badan, Pak. Betul Ya. nggak sih, Pak? Ya, itu berdasarkan informasi yang saya tahu dari itu bahwa manfaat dari jalan cepat atau lari itu adalah bisa menurunkan berat badan. Kenapa demikian? Karena dengan olahraga itu akan membakar kalori. Ya, Kalori. jadi tubuh kita itu sebetulnya kalau gemuk itu menunjukkan bahwa glikogen di dalam selnya menumpuk. Sementara glikogen itu adalah cadangan energi. Jadi ketika di bawah olahraga, energinya kebutuhan tubuh meningkat, glikogennya dibakar sehingga sel-sel tubuh menjadi lebih kurus lagi. Ya, sehingga betul dengan olahraga itu akan menurunkan berat badan. Kan seperti itu. Nah, Pak, selain itu ya, Pak, katanya ya. kalau misalkan kita olahraga nih, terutama lari atau jalan kaki cepat, itu tuh nggak cuma bisa nurunin berat badan, Pak. Tapi ada juga yang suasana hati atau moodnya tuh jadi naik, jadi seneng gitu, Pak. Oke. Itu bener gak sih, Pak? Betul. Betul sekali ya, ya, Pak? betul sekali karena dengan olahraga ternyata bisa mengeluarkan hormon. Hormon apa? Hormon bahagia yang kita kenal dengan Hormon endorfin. Jadi hormon endorfin keluar, tubuh menjadi rileks, pembuluh-pembuluh darah juga vasodilatasi, termasuk juga meningkatkan sirkulasi ke dalam semua tubuh termasuk ke otak, sehingga otak jadi segar dan sebagainya, sehingga mood kita ya kan perasaan kita itu menjadi Ikut lebih senang ya, ikut Pak? senang, Ikut bahagia. gitu, ikut bahagia gitu. Dan selain mengeluarkan hormon endorfin juga akan menekan hormon stres, kortisol dan sebagainya itu akan ditekan. Sehingga manfaat dari olahraga itu ya membuat orang senang. Ya. Hormon stresnya tergantikan menjadi hormon bahagia gitu ya, Pak. Yang menguasai justru hormon bahagia yang bahagia. kita kenal dengan endorfin. Gitu. Ya. Manfaat lain juga ternyata bisa menurunkan kolesterol dan gula darah. Bisa juga itu, Pak. Iya. Jadi dengan olahraga ternyata bisa merangsang HDL, high density lipoprotein itu meningkat. Di mana tugas dari HDL itu adalah menyisir lemak-lemak atau kolesterol di dalam tubuh kita, dibawa ke hepar, oleh hepar dipecah, dihancurkan, dan dibuang. Kemana? Ke cairan empedu. Sehingga dengan olahraga HDL-nya tinggi, itu akan membuat kolesterol, trigliseridanya akan turun gara-gara di netralisir dengan HDL. Itu termasuk gula darah. Ternyata dengan olahraga sensitivitas insulin juga meningkat. Ya, insulin itu kan fungsinya membawa darah dari pembuluh darah ke mana? Ke sel. Sehingga dengan olahraga insulinnya bisa membawa darah dari pembuluh darah masuk ke sel, sehingga dampaknya adalah gula di dalam darahnya bisa normal. Itu banyak manfaat seperti itu, termasuk juga tadi bahagia itu. Ya. Berarti selain bisa membuat kita bahagia dan mengurangi stres, juga ternyata manfaatnya bisa menurunkan kadar gula darah ya, Pak, dan juga menurunkan kadar kolesterol. Nah, ternyata teman-teman yang hobi lari dan jalan kaki cepat, manfaatnya banyak banget ternyata ya, Pak ya. Tekanan darah juga tadi kan. Oh iya, salah tekanan satu darah risiko gangguan jantung adalah tekanan darah. Bisa dikurangi itu dengan bisa lari. dikurangi, bisa diturunkan karena dengan olahraga elastisitas pembuluh darah meningkat. Ya, sehingga tadi ditambah lagi ada endorfin, membuat bahagia, pembuluh darah vasodilatasi, sehingga jantung memompa sekecil apapun itu akan mengalir darah dengan baik dan jantung tidak harus memompa dengan kuat. Tekanan darah pun akan turun.
Yang kita tahu bahwa tadi tekanan darah, kolesterol, termasuk gula itu adalah risiko untuk terjadinya penyakit jantung atau sistem kardiovaskuler gitu. Wah, ya. Ternyata luar biasa ya teman-teman. Peran kardiovaskuler dalam diri kita tuh benar-benar sangat penting, dan cara menjaganya juga simple aja ya Pak ya. Dengan aja, olahraga sebetulnya. Kita aktif bergerak, jalan kaki ke kampus misalkan, misalkan lari sore ya Pak. Sebenarnya Pak, kalau untuk olahraga lari atau jalan kaki cepat itu waktu yang paling pas atau waktu yang paling efektifnya itu kapan Pak? Kalau bisa ya pagi dan sore. Kenapa pagi dan sore? Karena memang cuaca juga tidak terlalu panas. Karena bagaimanapun juga yang namanya olahraga, baik itu jalan kaki maupun lari, itu akan mengakibatkan metabolisme meningkat, suhu tubuh meningkat. Sehingga kalau panas kan nggak cocok, kalau siang hari nggak cocok. Gitu. Dan yang terpenting sebetulnya lakukan aktivitas ini secara konsisten. Kalau bisnya, kunci utamanya adalah konsisten. Jangan sampai hari ini lari tapi 1 bulan istirahat. Yang bagus rutin dilakukan, dan itu disarankan menurut WHO juga disarankan bahwa kita harus jalan kaki cepat paling tidak seminggu itu 150 menit. Ya, kalau dibagi per hari itu berarti sekitar 30 menit dalam 5 hari. Jadi upayakan kita harus lakukan jalan cepat dalam 1 hari itu 30 menit, ya kan. Nah, tetapi kalau lari itu disarankan oleh WHO itu sekitar 75 menit dalam 1 minggu, sehingga cukup dengan 25 menit dalam 3 hari. Itu kalau lari, ya kan, pakai lari seperti itu. Dan tadi sekali lagi baik itu jalan cepat maupun lari, yang penting rutin, ya. Yang penting rutin, jangan hari ini lari 1 minggu istirahat, gitu ya. Lebih baik sedikit demi sedikit. Sekalipun memang untuk membiasakan itu berat dan harus dilatih bertahap. Tadi jangan sampai tidak pernah olahraga karena masih muda, merasa masih muda lari, itu juga tidak baik. Tetap harus bertahap, ya, dari mulai mungkin jalan santai dulu, jalan cepat, nanti bisa lari. Kalau usia-usia seperti kalian itu, pokoknya usia 18 sampai 40 tahun itu ya baiknya lari sebetulnya. Beda dengan kalau di atas 40 tahun, antara 41 sampai 65 tahun, itu disarankannya memang jalan cepat. Berarti untuk setiap usia itu beda-beda juga ya Pak, kategori olahraganya. Dibedakan misalkan untuk anak-anak sendiri yang usianya masih di bawah 18 tahun. Itu kan masih masa-masa yang sangat bugar ya Pak, anak kecil. Nah, sebagai orang tua itu perannya gimana sih Pak biar anak tuh aktif sedari kecil dan nanti di masa tua tuh jadi terbiasa untuk olahraga seperti itu Pak? Ya, yang pertama memang dibebaskan untuk main. Sesuai dengan hobinya, bisa jadi main bola, bisa jadi futsal dan sebagainya. Kalau usia di bawah 18 tahun bebas sebetulnya, olahraganya bebas, kecuali punya kelainan, ya itu beda. Satu, yang kedua, anak itu biasanya meniru orang tua. Ya kan, kalau orang tuanya rajin bergerak, rajin belajar, rajin olahraga, itu anaknya juga akan terbawa. Dibiasakan memang harus dari kecil. Gitu. Faktor dari keluarganya juga ya, faktor dari keluarganya, lingkungannya juga. Kalau lingkungannya di situ banyak yang sering olahraga, banyak yang ikut main bola, futsal dan sebagainya, pasti anak juga ikut. Sekalian untuk mengasah hobi juga nggak sih? Ya, mengasah hobi, mencari bakat anak gitu. Nah, dari situ mungkin nanti anak akan terbiasa saat remaja sudah bugar nih, sehat jantungnya gitu. Nah, Bapak, saya kan sering lihat ya Pak, apalagi khususnya di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya ini, dosen-dosen itu tiap pagi atau nggak sore nih Pak, rajin banget Pak keliling lapangan, itu jalan kaki cepat ataupun lari. Sedangkan mahasiswanya sendiri itu tuh saat datang langsung masuk ke kelas, pulang langsung pulang. Nah, menurut Bapak sebagai mahasiswa ini kan kita sama padatnya ya Pak dengan dosen. Nah, gimana sih supaya mahasiswa juga terdorong untuk bisa berolahraga gitu, menyempatkan diri? Oke, para mahasiswa mudah-mudahan dengan pembahasan diskusi kali ini memotivasi
teman-teman mahasiswa Betul, dimotivasi bahwa nih sama bapaknya. memang jantung itu perlu sehat, harus dijaga kesehatannya. Salah satu menjaga kesehatan jantung itu adalah dengan olahraga. Olahraga apa saja tadi, jalan cepat maupun lari. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini bisa memotivasi Semoga ya, bahwa harus nih. kesehatan jantung itu bukan hanya milik orang tua, tapi harus juga dijaga sejak usia anak-anak, remaja, dewasa gitu kan. Itu jadi mudah-mudahan termotivasi untuk bisa olahraga. Dan gampang sebetulnya kalau mahasiswa itu sekarang kos di mana? Misalkan kosnya di Kalau Karangjalak, bisa Pak. cari kos yang lebih dari 1 kilometer. Pagi-pagi berangkat ke kampus jangan pakai kendaraan, jalan kaki cepet, ya kan? Pulangnya pun gitu. Jadi yang tadi disarankan 30 menit itu kalau memang teratur ada di lapangan. Tetapi ada juga yang menyarankan bahwa cukup dengan jalan 2 kilometer sehari. Gitu kan. Itu sudah cukup untuk mahasiswa, Iya. Pak. Oke Bapak, pembahasannya semakin menarik Iya. dan semakin seru nih ya Pak untuk kita lanjutkan. Tapi tahan dulu, kita Iya. akan lanjutkan nanti. Nah teman-teman, kita break sejenak, tetap di Bincang Kampus. Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Oke Sobat Bincang Kampus, kembali lagi bersama kami di Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Oke Bapak, tadi kita sudah istirahat sejenak ya Iya, Pak. iya. Nah saatnya kita akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Bapak sudah siap? Siap. Siap, Insya Allah sangat bersemangat ya Pak. Iya, Nah iya. Bapak, untuk anak muda sekarang ini ya Pak, karena lagi FOMO-FOMO-nya, Bapak tahu FOMO nggak? Apa tuh? FOMO tuh kayak nggak mau ketinggalan tren, Mas. Istilah gampangnya seperti itu. Nah, sedangkan tren olahraga sekarang itu tadi ya Pak, lari dan jalan kaki cepat. Iya. Nah, banyak biasanya anak muda yang jalan kaki cepat atau lari pagi hari atau sore hari itu tujuannya memang untuk olahraga, tapi ujung-ujungnya pas di sana mereka malah jajan, Pak. Abis olahraga makan bakso 2 porsi, Pak. Itu Iya. gimana sih menurut Bapak? Apakah olahraganya tetap efektif atau malah jadi olahraganya nggak berguna nih gitu? Ya, yang pertama dengan motivasi olahraga saja anak muda untuk lari maupun jalan cepat udah dikasih apresiasi tentunya. Betul, Pak. Oke. Sudah niat gitu ya, Udah ada berangkat niat aja dan alhamdulillah. itu sudah bagus Iya. daripada sengaja hanya untuk jajan. Jadi bakar dulu kalorinya, berikutnya diisi lagi. Kadang bisa jadi mungkin saja kalori yang diisi itu melebihi kalori yang dibakar. Nah, betul. Kan seperti itu. Iya. Ya, mestinya jangan. Ya, jadi olahraga makan ya sesuai dengan jadwalnya harusnya. Ya kan? Ya, jadwal sehari 3 kali, lakukan 3 kali. Yang justru yang berbahaya itu adalah tambahan di luar itu, yang kita kenal dengan ngemil dan sebagainya. Nah, betul, itu ngemil. seperti itu. Apalagi kalau di luar jajanannya lebih gak sehat ya gak sih Pak? Betul gak iya. Pak? Bisa jadi memang karena kita lihat apalagi dengan minuman-minuman yang sasetan yang seperti itu ternyata kalau di ini bisa jadi mengandung zat warna, mengandung zat pengawet, itu juga akan membebani tubuh untuk menetralisirnya. Ya, Tadi yang sudah Bapak seperti itu. sebutkan 3G itu Pak, 3G, gula, garam, gorengan. Gorengan. Nah, jajanan anak muda sekarang tuh semuanya Itu ada ada. 3 komponen itu Pak. Iya, Jadi ya mereka tuh ketagihan untuk jajan. Karena walaupun Iya. motivasi untuk olahraga, tapi ujung-ujungnya jajan, lebih baik jangan ya teman-teman. Iya, jangan. Mungkin bisa di lain waktu jajannya gitu. Ya, kurangi pokoknya Dikurangi. jajan-jajanan yang mengandung gula, garam, gorengan. Sekalipun yang namanya usia-usia di bawah
30 tahun itu metabolisme masih bagus sebetulnya, tetapi dibiasakan untuk seperti itu biasa akan mengakibatkan tadi berat badan meningkat, metabolisme tubuh terganggu, sehingga yang ada obesitas. Kita itu obesitas, risiko obesitas itu banyak. Tensinya bisa naik, kolesterolnya bisa naik, gula darahnya bisa naik. Jadi komplikasi faktor-faktor ya, Pak? itulah yang justru akan meningkatkan atau risiko gangguan Serangan pada jantung kan seperti itu. Jadi sehat itu tidak mengenal orang tua, tidak mengenal anak-anak, lakukan dari mulai anak-anak kalau bisa, termasuk juga sekarang mahasiswa. Saya kira sehat itu adalah murah sebetulnya. Ya, justru kalau udah sakit jadi mahal gitu kan. Betul. Lakukan dengan jalan cepat, lakukan dengan lari dan jaga pola makan. Udah, saya kira itu termasuk tadi jaga stresnya. Iya, jaga stres. Nah, sobat kampus Jangan semua, dijadikan beban gitu ya. ya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak sendiri ya bahwa sebenarnya untuk menjaga kita tetap sehat tuh simple aja gitu. Ya. Nggak perlu muluk-muluk berobat atau apa, tapi lebih baik mencegahnya ya Pak. Ya. Karena ada tuh peribahasa lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Nah, Ya. sebelum teman-teman semua keserang nih penyakit jantung yang tadinya sehat jadi sakit, kata Bapak sendiri tadi yang mahal itu justru bukan sehatnya, tapi ketika sakit untuk sehatnya itu susah dan butuh biaya. Nah, itu yang harus kita perhatikan sebagai mahasiswa, karena kiranya sebagai mahasiswa itu kita semua pasti sudah bijak ya Pak, bisa memilih mana yang baik dan benar untuk diri kita sendiri. Nah, baik Bapak, terkadang banyak nih orang yang sudah memulai olahraga, misalkan sudah berniat ingin hidup sehat, mau jantungnya sehat, tapi konsistensinya itu masih tidak ada Pak. Banyak yang berhenti di tengah jalan. Nah, menurut Bapak solusinya itu bagaimana Pak? Ya, yang pertama niatkan dengan sungguh-sungguh. Nawa itu lari untuk sehat. Intinya untuk sehat, ya untuk sehat, bukan hanya lari, pokoknya untuk saya sehat, sayangi jantung kita, kan gitu ya, seperti itu. Kalau sudah punya niat, pasti kesempatan banyak, ya kan, kesempatan banyak. Jangan dengan alasan kesibukan kuliah dan sebagainya mengganggu aktivitas yang baik, gitu kan. Saya kira dengan niat yang sehat, dengan kesempatan yang banyak. Anak muda, banyak kok anak muda yang senang olahraga dan sehat gitu. Termasuk tadi menghindari zat-zat yang berbahaya. Ya, rokok kadang mahasiswa itu dengan pergaulannya ya, gitu betul. kan. Pergaulan juga Termasuk sangat kalaupun naik bergantung pergaulannya ya, Pak. seperti itu. Nah Bapak, Bapak sendiri pernah nggak Pak kalau misalkan lagi olahraga tuh bukan karena mau sehat, tapi karena ngerasa bersalah gitu, kayak aduh abis makan banyak nih olahraga gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh masih efektif gak Pak? Sebetulnya niat apapun kalau memang kita melakukan olahraga, tadi misalnya olahraga lari karena di situ ada makanan, olahraganya bagus kan gitu, paling tidak meningkatkan motivasi dulu ya kan gitu, termasuk tadi ya kan. Jadi merasa bersalah olahraga apapun, asal memang dilakukan olahraganya baik, apapun alasannya, apapun motivasinya, selama itu melakukan baik-baik saja. Karena ketika kita bergerak, apalagi dengan niat yang tulus ya kan, untuk kesehatan tadi, manfaat-manfaat olahraga yang tadi Bapak bilang ada zat hormon endorfin keluar, terus bisa membakar energi dan sebagainya, menurunkan berat badan. Saya kira itu udah bagus ya. Teruskan, dan biasanya kebiasaan rutin itu berawal dari keterpaksaan. Iya Pak. Kan? Awalnya Kalau terpaksa, dipaksakan terus lama-lama terbiasa dan bahkan merindukan. Iya kan? Merindukan. Gitu ya. Untuk terus olahraga gitu ya. Nah Bapak, setelah semua yang telah kita perbincangkan, terakhir nih Pak, ada nggak sih rekomendasi, dan Bapak boleh nggak sih kasih tips ke anak muda sekarang tuh untuk bisa lebih menjaga kesehatan jantungnya gitu tuh Pak?
Apalagi kan yang sekarang hobi lari dan jalan kaki cepat itu tuh banyak Pak. Mungkin dari teman-teman semuanya banyak yang ingin tahu gimana sih tips paling praktisnya gitu dari Bapak Komar sendiri. Oke, teman-teman semua, anak muda, tentunya pesan Bapak adalah cintai, sayangi jantung kalian. Karena jantung itulah pusat sirkulasi tubuh kita yang akan memperdarahi, memberi makan atau nutrisi kepada sel-sel tubuh kita. Ketika jantung kita sehat, insya Allah tubuh kita juga akan sehat. Tipsnya adalah tadi, lakukan aktivitas secara rutin, baik itu jalan cepat, syukur-syukur dengan lari, karena memang kalian masih muda, lakukan itu. Yang kedua, jaga pola makan. Ya, makan makanan yang banyak mengandung gula, garam, gorengan, itu tolong dihindari. Lemak. Silakan makan makanan yang mengandung buah-buahan, sayur-sayuran, protein, itu adalah lebih bagus. Ya, lebih bagus. Gitu. Tambah lagi, kurangi stres. Kurangi stres itu paling utama mungkin ya Pak. Kurangi stres. Kalau kita lagi bahagia, kita melakukan apapun juga ikut bahagia nggak sih Pak? Karena penyebab penyakit 85%-nya ternyata itu adalah karena stres. 15%-nya bisa karena kuman, pola makan, pola hidup. Gitu kan tadi, malas bergerak, pola makannya yang tidak sehat, mungkin kemasukan kuman, itu hanya 15%. Tetapi yang 85%-nya adalah pola pikir. Artinya stres. Ya, makanya harus dikelola. Boleh stres sebagai waspada kita, tetapi jangan sampai berkepanjangan. Ya, segera atasi dengan tadi tipnya, coba untuk sip gitu ya. Ulangi lagi Pak, yang pertama sip itu tadi sabar, syukuri, syukuri, kemudian ikhlas dan pasrah. Ya, kan? Oke, itu cuma tips itu ya Pak yang bisa mahasiswa lain pegang teguh-teguh dalam diri mereka, bahwasanya untuk hidup sehat itu kalian cuma butuh niat. Yang paling penting itulah niat dan konsisten tentunya ya Pak. Dilaksanakan. Kalau tadi cintai dan sayangi usus itu kan minum Yakult tiap hari. Kalau untuk cintai dan sayangi jantung adalah lari tiap hari, olahraga, jalan kaki ya Pak. Padahal segitu tuh masih aktivitas yang ringan. Kita bisa jalan kaki sambil nonton YouTube, sambil dengar musik. Itu masih asik gak sih Pak? Apalagi sama teman-teman, misalkan lari atau enggak jogging sore-sore kayak gitu. Ya, biasanya dengan semakin banyak teman, semakin termotivasi biasanya. Jadi komunitas lari itu. Komunitas lari. Sok coba biar mahasiswa punya komunitas. Mungkin 1, 2, 3, lama-lama tambah banyak. Iya kan? Tambah banyak. Bikin pelopor deh. Barangkali bisa untuk mempelopori temennya. Dosen tiap pagi ada jalan pagi. Ayo, mahasiswa juga gabung. Boleh ya. Gabung. Itu akan lebih bagus kan gitu ya. Oke teman-teman, sobat kampus semua, tak terasa sudah begitu banyak materi yang telah kita bahas tadi. Obrolan yang seru ya Pak, banyak banget topik-topik yang bisa kita diskusikan tadi. Dan terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Terima kasih sekali sudah hadir di sela-sela kesibukannya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian episode podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Bincang Kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Dan jangan lupa juga ikuti semua akun sosial media Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Oke, Bapak untuk terakhir kita jargon bareng yuk Pak. Oke, Bapak tahu kan jargonnya? Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Boleh diikuti Pak? Oke. Ayo Pak. Bincang kampus. Bincang kampus. Cerita kampus yang menginspirasi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.